Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Miana Ningrum dari Prodi Teknologi Informasi kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan teknologi cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Cloud computing adalah suatu tren, konsep, atau teknologi baru tentang komputasi, di mana penyimpanan database dan aplikasi dapat diakses melalui jaringan internet. Teknologi ini menawarkan terobosan baru untuk akses data yang lebih cepat, lebih murah, efisien, dan fleksibel. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti biaya, peningkatan, produktivitas, kecepatan, efisien, performa, dan keamanan. Maka tak heran banyak perusahaan atau orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Nah, bagaimana sih cara kerja teknologi cloud computing ini? Cara kerja cloud computing sebenarnya mudah dari sisi penggunaan. Kita hanya perlu koneksi internet dan beberapa klik saja. Dari sisi server, komputasi awan dapat berjalan 24 jam secara online pada jaringan internet. Jadi komputasi awan tidak terikat dengan perangkat yang kita pakai. Nah, jenis-jenis cloud computing berdasarkan model deployment, yaitu yang pertama, public cloud. Jenis cloud ini biasanya digunakan untuk interaksi B2C atau business to customer. Jadi, sumber daya yang dimiliki penyedia akan digunakan bersama-sama. Masalah klasik tentang penggunaan sumber daya secara kolektif adalah sistem keamanan. Meskipun begitu, public cloud sudah memiliki sistem keamanan yang handal. Dengan menggunakan public cloud, kita bisa mengakses komputasi awan kapanpun dan dimanapun. Dengan demikian, pekerja akan lebih fleksibel dalam bekerja. Yang kedua yaitu community cloud. Community cloud adalah layanan cloud computing yang hanya mencangkup sebuah komunitas atau organisasi tertentu. Jadi, segala akses pengaturan, kepemilikan, serta pengoperasian cloud milik pengolahan komunitas tersebut. Jaringan yang diperlukan juga dapat dibuka secara intranet maupun jaringan internet. Semua kebijakan penggunaan tergantung dari keputusan pengelola komunitas atau organisasi tersebut. Yang ketiga, private cloud. Sesuai dengan namanya, private cloud bersifat privasi atau khusus. Private cloud menggunakan jaringan milik sendiri atau organisasi. Bedanya dengan community cloud adalah pada tujuannya. Biasanya private cloud lebih ke pengembangan secara rahasia, dan community cloud lebih ke pengembangan open source. Yang keempat, hybrid cloud. Jenis hybrid cloud merupakan arti penggabungan secara sederhana. Contoh dari hybrid cloud adalah gabungan public cloud dan private cloud. Jadi, kamu menggunakan public cloud namun memiliki akses data ke penyimpanan pribadi pada private cloud. Nah, apa sih manfaatnya cloud computing ini? Yang pertama yaitu menghemat biaya di bidang infrastruktur IT. Yang kedua, fleksibel dalam penyesuaian kebutuhan spesifik konsumen. Yang ketiga, alur kerja dan sistem kerja menjadi lebih efisien dan efektif. Yang keempat, mudah dalam manajemen dokumen dan data penting perusahaan. Yang kelima, lebih hemat waktu. Yang keenam, skalabilitas tinggi. Jadi, kamu dapat melakukan scale up tanpa perlu membangun infrastruktur yang besar. Yang terakhir, yaitu cepat dalam pemulihan saat terjadi bencana. Nah, contoh penerapan cloud computing di bidang kesehatan.
Salah satu teknologi cloud computing yang digunakan adalah telemedicine, yaitu pelayanan di bidang kesehatan jarak jauh. Hal ini mencakup bentuk pengobatannya yang memanfaatkan media untuk berinteraksi antara dokter dan pasien. Cakupan dari telemedik cukup luas, meliputi penyediaan pelayanan kesehatan jarak jauh melalui transfer informasi, bisa audio, video, grafik, dengan menggunakan perangkat telekomunikasi. Nah, contoh penggunaan telemedicine yang kini sedang marak di Indonesia adalah fitur chat langsung dengan dokter yang bisa dilakukan melalui aplikasi. Misalnya, Halodocs. Dengan fitur tersebut, penggunaan bisa dengan bebas berdiskusi langsung dengan dokter kapan saja dan di mana saja mereka berada. Tidak adanya pemeriksaan fisik langsung yang dilakukan dokter ke pasien membuat para tenaga kesehatan belum bisa memberikan diagnosa secara pasti melalui telemedicine. Paling jauh, dokter hanya akan memberi kemungkinan diagnosis disertai dengan pembanding lainnya. Maka dari itu, setiap teknologi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Next, pada bidang transportasi merupakan sebuah komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan juga sistem kemasyarakatan dan peranan pemerintahan daerah dalam upaya penyelenggaraan transportasi khususnya angkutan umum yang sangat diperlukan. Jadi, dibuatnya sistem transportasi online di sebuah daerah dengan bantuan teknologi informasi berbasis cloud computing bisa menjadi solusi untuk mewujudkan transportasi yang nyaman untuk masyarakat. Sistem transportasi berbasis cloud computing ini juga dapat menghemat biaya dalam infrastruktur perangkat keras komputer. Selain itu, bisa diakses melalui smartphone dan dapat dengan mudah dimonitoring dari satu server, sehingga dapat memudahkan informasi yang diperlukan pengguna angkutan umum perkotaan di wilayah guna mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan umum yang tertib dan teratur. Nah, yang terakhir, penerapan cloud computing dalam bidang pendidikan. Penerapan cloud computing dapat dijadikan sebagai salah satu solusi bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan biaya yang murah. Namun, tentu saja penerapan cloud computing di dunia pendidikan harus ditunjang oleh fasilitas internet, karena prinsip dasar dari cloud computing adalah adanya akses internet, dan fasilitas tersebut sudah harus dimiliki oleh setiap sekolah atau kampus. Nah, cloud computing juga sangat berperan untuk membantu majunya dunia pendidikan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi secara global, saat ini muncul terobosan-terobosan seperti kehadiran e-book. Mereka bisa langsung mendownload buku tersebut yang berupa e-book di internet. Sistem akademik online juga merupakan suatu layanan cloud computing pada dunia pendidikan. Pihak pendidikan sebagai penggunaan cukup melakukan pendaftaran secara online untuk dapat menggunakan layanan jasa cloud computing ini. Setelah itu, akan mendapatkan konfirmasi dari pihak penyedia layanan. Setelah mendapatkan konfirmasi, maka dapat langsung menikmati fitur-fitur sistem informasi yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing. Namun, untuk sekarang, biasanya pendaftaran online juga disertai oleh pendaftaran offline, karena jika seluruhnya menggunakan online, maka akan ada beberapa siswa yang berprestasi, namun karena jarak rumahnya, sehingga dia tidak diterima di sekolah yang dia inginkan, maka diimbangi dengan pendaftaran offline. Gitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.